Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat datang di aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik oleh saya Nana Solihin dari SMP Negeri 3 Ciamis, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ciamis, dengan fasilitator Ibu Lis Endahwati SPD MM dan pengajar praktik Bapak Hendriana SPD. Berikut ini rangkaian supervisi akademik yang telah saya lakukan terhadap rekan sejawat saya yang bernama Ibu Novia. Beliau sebagai guru IPA di SMP Negeri 3 Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Novia. Pagi Pak Nana. Bagaimana kabarnya nih Bu Novia? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Nana? Alhamdulillah saya juga baik Bu Novia ya. Kemarin saya dapat telepon ya dari Bu Novia, katanya mau mengadakan kegiatan coaching gitu. Iya Pak, betul, mau diskusi lah sama gitu. Bapak. Baik, kira-kira apa nih yang mau diobrolkan nih Bu Novia? Rencananya kan sebentar lagi mau observasi gitu ya Pak, supervisi akademik. Nah, saya di sini tuh mau meningkatkan gitu kompetensi dan potensi saya untuk persiapan supervisi itu gitu Pak. Baik, jadi Bu Novia ingin meningkatkan kompetensi ya untuk persiapan supervisi akademik. Iya. Baik, Bu Novia, kira-kira tujuan yang ingin Bu Novia capai untuk kegiatan obrolan kita ini apa nih? Saya maunya gitu ya Pak, memaksimalkan lagi gitu kompetensi saya buat persiapan nanti si supervisi akademik itu. Gitu ya. Jadi Bu Novia ingin supaya saat kegiatan supervisi akademik ini bisa berjalan dengan lancar ya, dengan maksimal gitu ya. Iya, dengan maksimal, kalau bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu Pak. Baik, kalau boleh tahu nih, kalau misalkan dipresentasikan gitu ya, dari angka 1 sampai 100 ya, untuk persiapan supervisi akademik ya. Kira-kira persiapan yang sudah Bu Novia persiapkan ada di persentase berapa itu? Kalau untuk sekarang sebenarnya masih di rentang 60-70% lah Pak. 60-70% gitu ya. Kira-kira berapa persen yang ingin ditingkatkan oleh Bu Novia? Kalau inginnya sih sampai 100 ya Pak gitu, tentu aja gitu. Tapi sekarang baru sampai di presentase 60-70. Baik, kira-kira nih Bu Novia ya, untuk mencapai di angka 100% ya, apa kekuatan yang dimiliki oleh Bu Novia? Untuk kekuatan yang saya miliki sendiri, sebenarnya saya sudah menyiapkan modul ajarnya Pak, terus materinya juga untuk bahan ajarnya sudah dipersiapkan sebagian, hanya tinggal beberapa materi lagi yang belum, peralatan dan lain sebagainya belum gitu Pak. Gitu ya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin Bu Novia kembangkan ya pada saat supervisi, apa itu tujuannya? Kalau untuk supervisi yang sekarang itu saya memilih untuk melalui praktikum tentu ya Pak, peserta didik itu bisa menganalisis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar tentu saja. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dibuat Bu Novia ini salah satunya tadi dengan melalui praktikum murid atau peserta didik bisa menganalisis terjadinya perpindahan kalor itu ya. Nah, kira-kira nih untuk mengembangkan tujuan pembelajaran itu apa saja nih area pengembangan yang akan dilakukan oleh Bu Novia? Kalau untuk area pengembangannya berarti kalau dari tujuan itu saya harus memastikan dulu peserta didik paham tentang kalor itu apa gitu. Lalu perpindahan kalor itu jenisnya apa aja, contoh dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa gitu ya Pak. Terus nanti di akhir baru mencoba praktikum sederhana bagaimana perpindahan kalor itu. Jadi Bu Novia sudah punya area pengembangan yang ingin dicapainya gitu Bu Novia ya, sesuai yang tadi disampaikan. Nah, dari area pengembangan yang ingin Bu Novia kembangkan, kira-kira strategi apa nih yang cocok untuk nanti pembelajaran yang akan dilakukan? Kalau dilihat seperti itu, strateginya berarti saya harus bisa membuat materi yang
sederhana tapi mudah dipahami oleh peserta didik. Terus saya juga bisa untuk memberikan banyak contoh kasus mungkin ya Pak ke depannya tentang kehidupan peristiwa-peristiwa di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perpindahan kalor. Terus saya juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan praktikum-praktikum sederhana yang dirasa mudah dipahami oleh mereka. Gitu ya. Baik, tadi Bu Novia sangat banyak sekali ya strategi yang ingin dikembangkan ya dari materi yang mau diajarkan itu ya. Nah, sejauh ini kira-kira untuk mencapai keberhasilan ya dari strategi yang ingin Bu Novia kembangkan, tolak ukurnya apa itu? Kalau untuk tolak ukur berarti adanya asesmen. Asesmennya ya. Asesmennya kita lihat dulu dari asesmen awalnya bagaimana pengetahuan awal mereka, lalu nanti sudah diberikan materi, lalu melaksanakan praktikum, baru nanti kita asesmen lagi, sehingga dihasilkan tolak ukur apakah berhasil atau tidak gitu pembelajaran yang sudah dilakukan. Mungkin seperti itu Pak. Baik, nah dalam melaksanakan area pengembangan strategi ataupun tadi untuk mengukur keterampilan yang diukur oleh peserta didik atau murid, nah kira-kira adakah hambatan-hambatan yang mungkin akan ditemukan oleh Bu Novia? Oh, untuk hambatan pasti ada gitu ya Pak. Kalau misalkan untuk sekarang, biasanya kalau praktikum dari segi waktu, biasanya anak-anak terlalu enjoy gitu ya Pak dalam praktikum, terlalu banyak ingin tahunya, mencoba ini dan itu. Dari waktu itu pasti hambatannya. Terus biasanya karena pengetahuan anak itu berbeda-beda, jadi ada yang cepat pahamnya, ada yang perlu dibimbing lagi. Paling itu sih Pak untuk hambatannya. Baik, saya catat di sini ada dua faktor utama yang menjadi penghambat. Pertama tadi waktu gitu ya, karena praktikum itu terlihat mungkin lama gitu ya melihat bendanya ataupun kegiatannya juga butuh proses waktu yang lebih panjang gitu ya. Kemudian juga tadi dari pengetahuan siswanya juga yang harus diperdalam gitu ya. Nah, kira-kira apa nih langkah-langkah Bu Novia untuk mengatasi hambatan ini? Kalau untuk mengatasi hambatannya dari segi waktu, berarti saya harus lebih banyak mengingatkan peserta didik, jangan terlalu melebar bahasannya, lebih dikerucutkan lagi. Kalau misalkan untuk pemahaman peserta didiknya, berarti itu tugas saya, ya Pak. Betul. Kalau buat materi itu berarti harus membuat materi yang tadi lebih dipadatkan lagi, tapi bahasanya mudah dimengerti gitu oleh peserta didik. Ya betul, sangat bagus sekali ya rencana Bu Novia gitu ya dalam mengatasi hambatan itu. Nah sekarang kira-kira apa nih komitmen dari Bu Novia ya terhadap pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Novia nanti saat supervisi akademik itu? Untuk komitmennya berarti saya harus membuat materi yang ideal gitu ya Pak, padat materinya, harus baik gitu ya. Lalu tadi untuk komitmen waktunya saya harus lebih tegas lagi pada anak-anak waktunya agar si tujuan pembelajaran sekarang itu dapat diraih. Gitu. Ya, baik. Dalam melakukan komitmen ini ya, kira-kira adakah pihak-pihak lain gitu ya bisa dilibatkan untuk kegiatan ini? Bisa sebenarnya dari MGMP, teman-teman MGMP untuk Panana dan senior-senior lainnya mungkin bisa memberikan masukan-masukan gitu untuk bagaimana sih cara untuk membuat materi yang bagus, yang mudah dimengerti oleh peserta didik, lalu untuk manajemen waktunya seperti apa gitu. Karena yang lainnya sudah sering praktikum mungkin gitu ya Pak, jadi lebih di-sharing lagi bagaimana untuk prosesnya. Baik, ya. Ya, jadi Bu Novia ingin semua semua elemen gitu ya ikut terlibat gitu ya untuk pengembangan supervisi Bu Novia nanti ya. Nah, kita berada di tahap akhir nih Bu Novia ya. Nah, dari obrolan kita nih yang sudah dilakukan nih, bagaimana perasaan Bu Novia nih untuk persiapan nanti supervisi akademik? Sejauh ini ya Pak, pikiran saya jadi lebih terbuka gitu ya. Ternyata setelah ngobrol seperti ini, coaching seperti ini, banyak kemungkinan-kemungkinan yang
baru terpikirkan, tapi saya juga ternyata bisa untuk menemukan solusinya gitu Pak. Terima kasih. Ya, jadi perasaannya ini ya sudah agak terbuka gitu ya, untuk gitu, ininya ya. Baik, baik. Ya, mudah-mudahan nanti coaching Bu Novia di lain kesempatan bisa lebih tergali lagi gitu ya, untuk ininya, untuk pengembangan dari Bu Novia itu ya. Baik, mungkin itu saja Bu Novia ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan ketemu di kegiatan pada saat observasi ya Bu Novia. Terima kasih Pak Nana. Sama-sama ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bu Novia ya. Amin. Itu saja, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu. Silahkan dipimpin oleh satu orang. Mangga mau sama siapa? Biasanya KM-nya siapa? Ya, yuk dipimpin ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Aira. Kenapa? Gak ada kabar? Udah ditanyain ke wali kelas? Oh, emang gak ada kabar? Oke. Sip. Sebelum kita ke materi hari ini, Ibu mau sedikit review dulu dari pertemuan kita yang sebelumnya ya. Terakhir kita bahas apa? Tentang suhu, Oke. Kemarin udah sampai konversi suhu ya? Udah dikerjain? Sudah. Oke, nanti dikumpulkan buat dicek ya hasil jawaban kalian. Oke, kita sedikit review materi dulu. Dari suhu. Suhu itu apa? Besaran fisika yang hanya bisa dirasakan oleh indera. Oke, betul. Ada lagi definisi lain? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya lagi? Apa itu suhu? Apa? Yang kencang. Gimana? Suhu adalah apa? Derajat panas dinginnya suatu benda ya. Yang tadi betul, yang katanya hanya bisa dirasakan oleh indera itu betul. Terus kalau misalkan yang tadi suhu derajat panas dinginnya suatu benda juga betul gitu ya. Nah, terus kemarin kita juga udah bahas tentang skala suhu. Ada berapa skala suhu? Apa aja? 1 Celcius, terus Reaumur, Fahrenheit, sama terakhir ada Kelvin. Iya. Terus masih berkaitan nih sama kalor. Kalau kemarin kita cuma ngebahas tentang kalornya aja, kan tadi ya, kalau kalor itu berpindah atau bisa mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ya. Berarti di situ ada perpindahan gitu ya. Nah, itu yang bakalan kita bahas hari ini tentang kalor dan perpindahan kalornya. Nah, sebelum ke materinya, sebelumnya pernahkah kalian ikutan camping gitu? Pernah? Di SD pernah?
pernah melingkar ada acara api unggun di tengah? Nah, apa yang kalian rasakan? Panas? Padahal hangat, oke. Padahal kalian megang nggak sih apinya? Enggak, ya, tapi kerasa panas. Kenapa kira-kira? Karena ada perpindahan kalor. Oke, dari mana ke mana? Berarti kalau kasusnya di api unggun? Dari apa berarti sumbernya? Ya, dari api unggun itu mengalir ke badan kita. Oke, nah contoh lainnya ada yang bisa nyebutin nggak? Contoh kasus lainnya? Selain kita ada berada dekat di api unggun, terus badan kita kerasa hangat atau panas, ada lagi yang bisa muncul? Apa? Berjemur, iya betul ya, berjemur di atas terik matahari. Bahkan kalau sekarang nggak usah berjemur juga sudah terasa panas ya. Kemarin hampir 33 derajat Celcius ya di Ciamis. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nih, peserta didik atau kalian ya dapat menganalisis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan praktikum dengan baik dan benar. Hari ini sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sebelumnya bahwa mau ngadain praktikum tentang perpindahan kalor ya, nanti di akhir gitu. Nah, fokus kita hari ini tadi yang menjelaskan kalor itu apa? Kalian udah tahu ya? Jelas. Nah, terus yang kedua tentang perpindahan kalornya, nanti terakhir kita mau praktikum ya. Nah, ada 3 cara, ini dari SD juga udah pernah dijelasin ya. 3 cara itu apa aja? Konduksi, konveksi, sama radiasi. Ada yang bisa menjelaskan bedanya apa? Konduksi dulu deh. Konduksi itu yang seperti apa? Konduksi yang seperti apa konduksi? Pernah dengar tapi kata konduksi? Pernah. Yang kayak gimana kira-kira perpindahan kalor yang seperti apa? Konduksi. Tidak pernah konduksi. Konduksi yang seperti apa? Konduksi atau hantaran merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel dari zat tersebut. Gitu ya. Jadi nggak ikut berpindah. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika benda tersebut dipanaskan. Contohnya apa kira-kira? Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Kopi ngocek kopi pakai sendok. Oke, kayak gimana nantinya efeknya? Si sendoknya lama-lama akan panas. Sekarang tadi konduksi, sekarang konveksi. Konveksi itu perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat disertai perpindahan partikelnya. Kalau tadi konduktor itu si partikelnya nggak ikut pindah, kalau konveksi sekarang si partikelnya itu ikut pindah. Ya, contohnya itu kalau misalkan saat kita ngerebus air. Kalau kalian perhatiin pas ngerebus air, si airnya bakalan diam atau bergerak kira-kira? Gerak ya, itu muter dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu terus ya sampai si air tersebut apa? Panas mendidih gitu ya. Nah, oke, kita coba ngetes dulu benar atau salah. Ibu kasih pertanyaan nanti silahkan dijawab benar atau salah. Perpindahan kalor terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Disebutnya adalah konduksi. Benar atau salah? Benar salah. Oke, yang benar acungkan tangan. Ayo, yang benar. Gak apa-apa tuh, kan belajar namanya juga. Yuk, benar. Oke, yang jawab salah siapa? Oke, kita cek ya. Benar atau salah kira-kira? Jawabannya adalah salah ya. Jadi apa dong namanya? Kalau perpindahan kalor tanpa memerlukan adanya perantara? Disebut radiasi ya. Betul tadi, nubio pisan ya. Oke, selanjutnya. Plastik, kain,
kayu, karet, kertas, dan ban merupakan zat yang buruk dalam menghantarkan panas atau isolator. Benar atau salah? Yang jawabannya benar siapa? Yang jawabannya salah? Oke, kita cek ya. Benar atau salah? Benar ya. Oke, banyak ya tadi yang jawabnya benar. Iya. Isolator itu, contoh dari isolator ada plastik, kain, kayu, karet, kertas, dan juga ban. Sedikit ini nih. Kuis. Kalau tadi merandom ya, semuanya jawab. Sekarang silahkan diskusikan bersama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 ya. Nanti ibu akan kasih peluang satu kelompok buat milih mau yang mana. Nanti di dalamnya ada pertanyaan, silahkan dijawab ya. Kalau misalkan salah atau nggak bisa jawab, lempar ke kelompok selanjutnya gitu ya. Siap? Siap. Oke, nanti kalau yang betulnya paling banyak dapat bintang ya. Oke, dari kelompok 1 dulu silahkan. Mau nomor berapa? 7. Oke. Hmm? 4. Nah, mengapa panci terbuat dari logam dan pegangannya dari kayu atau plastik? Yang kelompok lain silahkan menyiapkan jawabannya, siapa tahu dilempar ya. Maka kelompok 1 diskusikan, kira-kira kenapa sih panci terbuatnya dari logam sementara pegangannya dari kayu atau plastik? Karena agar tidak panas, buat jawab yang mana nih? Kan ayat 2 tah pertanyaannya. Mengapa panci terbuat dari logam dan pegangannya dari kayu atau plastik? Berarti gimana, Pal? Berarti alasan pegangannya dari kayu atau plastik karena biar tidak panas. Oke. Kunci dulu itu jawabannya 1. Terus jawaban 1 lagi, mengapa panci terbuat dari logam? Agar tidak meleleh ketika dipanaskan, karena logam itu adalah salah satu benda yang memiliki sifat konduktor. Lanjut ke praktikum ya. Oh, sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Contoh konveksi tadi apa? Konveksi ke belakang ini yang penting. Contoh konveksi. Kalau konveksi itu apa tadi? Perpindahan kalor bersama dengan perpindahan partikelnya. Contohnya kalian mendidihkan air, pergerakan airnya, atau kalian membuat bubur kacang ya, si kacangnya itu bergerak, berputar gitu ya, itu contohnya. Oke. Setiap kelompok sudah pegang lembar kerjanya? Sudah. Silahkan diperhatikan, dibaca dulu. Lembar kerja peserta didik perpindahan kalor. Silahkan dilihat di atas ada nama anggota kelompok. Silahkan tulis nama anggota kelompoknya, kelasnya juga ya. Dibaca dulu dari atas, lembar kerja peserta didik apa? Perpindahan kalor ya. Itu yang bakalan kita lakukan sekarang. Tujuan percobaan atau praktikum hari ini apa? Bisik kurang. Iya, menganalisis peristiwa perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari melalui praktikum dengan baik dan benar. Gak apa-apa, 2 buat dibacakan, kalian berenam gitu ya. Oke, kita cek alat dan bahannya. Nanti alat bahannya ada di depan, nanti per kelompok perwakilannya ambil aja ya. Oke, kita cek dulu. Yang pertama, kita butuh apa? Lilin. Oke, ada ini lilin, nanti ambil satu kelompok 1. Terus piring. Buat piring nanti kita ganti tatakannya ada ya. Terus 3 korek 1 buah. Karena takut kenapa-kenapa, jadi koreknya 1 buat bersama aja ya, biar nggak dimainin. Oke.
Yang keempat ada sendok. Nah, sendoknya kita rangkai jadi seperti ini. Ya, disatuin pakai selotip. Ya, oke. Terus yang kelima, selotipnya sudah di sini, sudah Ibu rakit. Terus yang selanjutnya ada tisu. Nanti caranya si tisunya kita balut di tengah-tengah ya. Biar apa? Ada yang tahu nggak? Ya, biar nggak panas dan nanti si kalornya agar tidak mengalir ke gelas gitu ya. Oke, selanjutnya bahan yang dipanaskan di sini Ibu punya dua, ada mentega atau margarin sama gula. Nanti silahkan kalian pilih mau yang mana ya. Terus terakhir ada stopwatch. Ibu sudah memerintahkan beberapa orang ngambil HP ya, nanti tinggal dibagi aja karena kita belum ada stopwatch yang lengkap, jadi pakai HP aja nanti. Oke, lihat prosedurnya. Pertama apa? Ya, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Ada semua di sini, nanti kalian ambil ya. Yang kedua, menentukan bahan yang akan dipanaskan menurut kesepakatan kelompok masing-masing. Nanti silahkan ditentukan apakah mau margarin atau gula ya. Terus yang ketiga, meletakkan bahan yang sudah dipilih di salah satu sendok. Jadi nanti kayak gini, gelas ya. Terus yang meletakkan bahan yang sudah dipilih dalam sendok. Jadi nanti si sendok yang sudah disatukan dan dibalut tisunya disimpan di atas gelas seperti ini. Kelihatan nggak ke belakang? Kelihatan ya, kayak gini. Nah, terus meletakkan bahannya nanti, bahannya sedikit aja ya, jangan banyak-banyak, tapi diusahain setiap sudutnya itu nanti besarnya sama gitu ya. Nanti misal kita pakai mentega, jadi menteganya disimpan di ujung sendok yang ini misalkan gitu ya. Nah, terus selanjutnya kayak gimana? Memanaskan sendok yang sudah terdapat bahannya dengan lilin. Jadi nanti lilinnya disimpan di bawah sini, nanti ada tatakannya, silakan disusun. Terus nanti lilinnya dinyalakan, dibakar sendoknya sampai si bahannya yang di sini meleleh ya. Nah, kalian dari pas pertama lilin dinyalakan sampai bahannya meleleh itu dihitung waktunya. Tinggal pencet tungkul stopwatch di HP. Ya, nanti kalau udah dapet berapa detik misalkan ya sampai si bahannya mendidih atau meleleh, lalu dicatat yang 5 tuh, prosedur 5, mencatat waktu yang dibutuhkan untuk mencair sejak dipanaskan gitu ya. Nanti dicatat di tabel yang sini di bawah ya, tabel D. Terus meletakkan bahan di ujung sendok satunya. Jadi nanti kalau sudah dihitung, sendoknya dibersihkan dulu pakai tisu ya. Kalau misalkan sudah bersih lagi sendok sebelah sini, baru bahannya disimpan di sendok yang di ujung satunya. Tapi lilinnya tetap di sini. Gitu ya. Nah, nanti sejak si lilinnya dinyalakan, dihitung lagi waktunya sampai bahan yang di sini meleleh atau mencair, panas gitu ya, mendidih. Kayak gitu. Terus nomor 7, memanaskan ujung sendok awal ya yang tadi. Yang ke-8 apa? Ya, sama kayak tadi, waktunya dicatat pas waktu memanaskan bahan yang ada di sini. Yang ke-9, ya, merapikan kembali alat dan bahannya. Dan terakhir, menjawab pertanyaan dan menyimpulkan hasil percobaan. Dilihat sekarang tabel D-nya. Ada nomor, ada bahan yang digunakan, nanti kalian tulis apakah gula atau margarin. Terus kolom selanjutnya, waktu yang dibutuhkan bahan untuk mencair atau berubah. Di sendok dekat lilin berapa? 1 kali praktikum. Terus sendok yang jauh dari lilin di sini berapa detik?
ya. Terus kalian catat perubahan yang terjadi pada bahannya seperti apa. Apakah meleleh, bentuknya berubah, atau mungkin ada gelembung-gelembungnya nanti mendidih seperti apa, deskripsikan. Ya, paham? Ada yang mau ditanyain dulu? Nanti sambil jalan aja kalau ada yang mau ditanyain ya. Nah, silakan setiap kelompoknya satu orang perwakilan ke depan buat ngambil bahan-bahan di depan. Ayo. Satu orang aja. Ya, sok masukin sedikit aja. Sebelum dibakar silakan disusun dulu tadi seperti yang di depan. Ya, kayak gitu. Ya. Kurang pendek kah? Enggak sih? Biasa tengah ya kan enak. Buka. Hati-hati ya, soalnya ada api. Jauhkan dari kertas. Apa? Jangan dulu deketin ke sendoknya ya. Kasih dulu mentega. Yuk, sudah dikasih menteganya. Ulah sertai. Pas ambil sedikit kebanyakan. Kah. Sebentar, Kah. Jangan. Bahan-bahan praktikum jangan dimakan ya. Bisa, tapi jangan. Win. Kah. Iya. Jangan, nih bahan praktikum mah jangan dimakan. Apa lihat? Say. Nah, oke. Sudah. HP-nya silahkan diambil. Boleh nanti pinjam yang ada saja. Yang mana ini? Ini, Bu. Iya. Cobain, sok bisa nggak punya Panana? Bukan, nggak tahu punya siapa. Pinjam. Kalau pas didekatin langsung mulai. Silakan koordinasi sama temennya. Mana coba ini? Apakah menemukan jam? Jam. Ya. Nah, enggak. Udah? Siapa yang belum HP-nya? Nih. Gak apa-apa, mau duluan mulai juga boleh. Nih, ininya. Enggak. Udah mulai? Nah. Jangan dipegang, biarin. Oh, kalau gak apa-apa. Bawahnya di mulai boleh. Sok, 1, 2, 3. Kalau udah cair, udah. Nah, atos berarti tong digolakkeun. Stop. Nah, menit pas berarti Bu. Nah, tulis berarti di sini sendok dekat lilin 1 menit. Tulis aja semuanya, semua angkanya. Jangan dibakar lagi, sudah selesai berarti. Jangan. Lihat prosedurnya habis yang itu gimana? Nggak usah. Lihat prosedur selanjutnya habis itu kayak gimana. Kira-kira gimana? Udah belum? Bentar. Ya, cok dicobain. Boleh? Sedikit aja. Pakai apa ya? Di ujung aja. Jadi kelihatan bedanya kayak gimana. Ini enggak meleleh-meleleh. Udah berapa menit? 4. Stopin dulu. Sok stop. Tulis di sini berapa menit. Ini Bu. Yang itu.
nanti si tisunya lepas. Kalau udah ditulis nih ya, si tisunya lepas, terus kayak yang sana nggak usah pakai tisu, jauh sendok, jauh kayak gini, kayak tadi lagi kayak gini. Lepas, cuci, dilepas tisunya, bakar lagi. Nanti dibandingin kalau pakai tisu berapa menit, nggak pakai tisu berapa menit, ngaruh nggak sih tisu itu gitu ya. Udah, sok, udah berhentiin. Nah, hitung berapa. Udah matiin. Oke, dilihat dulu yang pertanyaan untuk diskusi. Nomor 1, apakah ada perbedaan ketika memanaskan bahan di sendok dekat lilin dengan memanaskan bahan di sendok yang jauh dengan lilin? Ada bedanya nggak? Ada, oke. Jelaskan gimana bedanya. Ya, itu untuk nomor 1. Silahkan kalian tulis sesuai dengan hasil praktikum yang sudah kalian lakukan. Ya. Oke, nomor 2. Lebih cepat mencair atau panas bahan di sendok dekat lilin atau lebih cepat panas bahan yang di sendok yang jauh dengan lilin? Punya kalian. Ya. Silahkan dijawab seadanya aja dari yang tadi praktikum kayak gimana. Terus yang terakhir, yang ketiga, analisis proses perpindahan kalor apa saja yang terjadi pada praktikum sederhana hari ini. Bagian konduksinya tuh sebelah mana, bagian konveksinya sebelah mana, bagian radiasinya pas seperti apa gitu. Paham? Paham. Oke, silakan dikerjakan 10 menit cukup. 5 menit. Oh, ada yang udah selesai. Yuk, nanti tadi konduksi apa? Yang tanpa perpindahan partikelnya. Contohnya apa tadi dia kayak seperti apa? Dari lilin ke kemana? Dari api lilin ke sen? Ya, betul. Kalau konveksi yang seperti apa? Yang partikelnya ikut berpindah. Nah, yang seperti apa yang partikelnya berpindah? Radiasi tanpa memerlukan medium perantara. Oke, selanjutnya udah selesai ya praktikumnya. Di LKPD-nya sudah selesai? Sudah ya. Nah, sekarang ada yang mau mengajukan diri untuk ke kelompok 4 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengumpulan dan pengolahan data percobaan. Nomor 1, bahan yang dipanaskan adalah gula. Waktu yang dibutuhkan bahan untuk mencair ataupun berubah. Pertama, sendok dekat lilin membutuhkan waktu 3 menit 5 detik. Sedangkan sendok jauh dari lilin dengan tisu membutuhkan waktu 4 menit 49 detik. Tanpa tisu 3 menit 47 detik. Perubahan yang terjadi pada bahan tersebut adalah meleleh. Pertanyaan diskusi. Nomor 1, apakah ada perbedaan ketika memanaskan bahan di sendok dekat lilin dengan memanaskan bahan di sendok yang jauh dengan lilin? Jelaskan mengapa terjadi hal demikian. Ada perbedaan, yaitu ketika sendok dekat dengan lilin mencair, sedangkan yang satunya tidak mencair. Hal tersebut terjadi karena di sendok dekat lilin api sangat besar, tetapi saat sendok yang jauh dari lilin itu ada jarak. 2. Lebih cepat mencair atau panas bahan di sendok dekat lilin atau bahan di sendok yang jauh dengan lilin. Jelaskan mengapa terjadi hal demikian. Lebih cepat mencair sendok yang dekat dengan lilin. Hal tersebut terjadi karena sendok yang dekat dengan lilin api sangat pas berada di bawah sendok sehingga cepat memanas. 3. Analisis proses perpindahan kalor apa saja yang terjadi pada praktikum sederhana hari ini. Ada konduksi karena adanya penghantaran panas. Saya cukupkan presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2.
Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ayo kita simpulkan kembali hasil dari pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah bahas tentang perpindahan kalor. Oke, kalor itu apa? Ya, kalor itu adalah energi panas yang bisa mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Ada 3 jenis perpindahan kalor. 1. Konduksi, 2. Konveksi, dan 3 adalah radiasi. Ada yang bisa membedakan apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi? Konduksi adalah salah satu perpindahan kalor yang mana di situ kita tidak memerlukan perpindahan partikelnya. Nah, kalau untuk konveksi itu adalah perpindahan kalor di mana si partikelnya itu ikut berpindah. Dan terakhir, radiasi adalah perpindahan kalor di mana kita tidak memerlukan medium untuk perambatan dari si energi kalornya. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari konduksi? Contoh dari perambatan kalor melalui konduksi yaitu yang telah kita praktikumkan tadi, bahwa sendok ketika ujungnya dipanaskan, maka si panasnya tersebut akan merambat ke ujung yang satunya lagi. Dan untuk konveksi, contohnya adalah saat kita memanaskan air dan air yang dari bawah akan terus berputar ke atas sampai si suhunya semakin naik. Dan untuk radiasi, contohnya yaitu ketika kita menjemur pakaian basah, lama-lama akan kering. Contoh lainnya adalah kita meskipun ada di bumi, cahaya matahari yang jauh ada di luar angkasa bisa sampai cahayanya, bisa sampai energi panasnya itu ke kita. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri? Tidak? Oke, terima kasih untuk semuanya. Untuk hari ini kita telah selesai melakukan praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya Bu Novia? Alhamdulillah baik, Pak Nana. Gimana Pak Nana? Alhamdulillah saya juga sehat, baik Bu Novia. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berjumpa lagi Bu Novia. Sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama ya, kemarin Bu Novia telah melaksanakan supervisi akademik ya Bu Novia. Ya. Kira-kira nih Bu Novia, obrolan hari ini kita ingin ngobrol apa nih? Untuk hari ini sesuai kesepakatannya Pak, kita karena saya sudah melaksanakan supervisi akademik, hari ini kita akan melaksanakan refleksi dan juga tindak lanjutnya untuk hasil kemarin saya supervisi. Baik ya, jadi hari ini kita sesuai dengan kesepakatan akan melaksanakan coaching ya dalam hal terkait refleksi kemarin Bu Novia hasil supervisi akademik ya. Iya. Bu Novia, perasaan Bu Novia ya kemarin setelah melaksanakan pembelajaran ya, ataupun mengajar di kelas dengan adanya saya gitu ya, bagaimana nih perasaan Bu Novia? Cukup gugup ya Pak ternyata. Oh gitu. Iya. Gitu Jadi ya. agak deg-degannya ada, Degan. iya, tapi lumayan gitu Pak untuk Nah, pembelajaran saya. Kenapa nih Bu Novia bisa gugup seperti itu? Karena mungkin biasanya hanya sendiri gitu ya Pak, tidak ada yang memantau gitu sepertinya. Jadi mungkin karena ada saya gitu ya Bu Novia menjadi gugup gitu ya. Iya Mas, sedikit. Baik, Bu Novia ya, kemarin kan Bu Novia sudah melihat ya bagaimana pembelajaran di kelas gitu ya, dengan beda mungkin ya dengan adanya saya saat pembelajaran seperti biasanya mungkin gitu ya. Nah, kira-kira nih yang Bu Novia pada saat pembelajaran di kelas ya, apa nih yang didapatkan oleh Bu Novia? Peristiwa apa yang bisa ditemukan oleh Bu Novia pada saat pembelajaran kemarin? Sebenarnya banyak ya Pak, dari mulai anak-anaknya yang namanya juga karakter anak-anaknya Pak, ada yang bisa diajak kerjasama, tapi ada beberapa juga yang masih sulit untuk diarahkan gitu Pak. Untuk pembelajarannya sih masih lancar, ritmenya lancar karena praktikumnya berjalan sampai selesai gitu. Ya baik, tadi Bu Novia mengatakan
pada saat praktikum itu ditemukan beberapa kejadian mungkin ya yang sifatnya anak-anak dalam hal kerjasama gitu ya, kurang ini ya, mungkin kurang efektif atau seperti apa itu kerjasama anak-anak pada saat praktikum? Ya kan pas praktikum anak-anak dibagi kelompok gitu ya Pak. Dan saat pelaksanaan kan memakai bahan-bahan yang sebenarnya bahan yang bisa dimakan gitu ya Pak, seperti gula, mentega ya seperti itu. Dan untuk beberapa anak mungkin disiplin ya Pak, tidak memainkan bahan-bahan tersebut gitu. Tapi ada beberapa anak juga yang mungkin iseng mencicipi bahan-bahan untuk praktikum itu gitu Pak. Ya, jadi ditemukan ada sebagian anak gitu ya yang memakan bahan praktikum. Nah, kalau seperti ini berarti bagaimana nih Bu Novia melakukan tindakan terhadap anak tersebut, seperti apa? Berarti kan kalau seperti itu manajemen kelasnya yang saya masih kurang gitu ya Pak, karena ada beberapa anak yang tidak sesuai dengan peraturan lab gitu ya Pak, karena di peraturan lab juga sebenarnya sudah ada bahwa kita tidak boleh memakan bahan-bahan untuk praktikum gitu ya. Mungkin di situ saya masih kurang untuk memperingati anak-anaknya sebelum praktikum dimulai gitu Pak. Baik, saya menemukan kata kunci yang sangat menarik nih Bu Novia ya. Jadi Bu Novia mengatakan bahwa terkait manajemen kelas gitu ya, dalam arti di sini berarti untuk mengkondisikan anak ya. Iya. Nah, di sini saya tertarik sekali nih Bu Novia terkait manajemen kelas. Nah, kira-kira nih Bu Novia untuk meningkatkan ya terkait manajemen kelas supaya bisa lebih baik lagi, seperti apa nih yang akan Bu Novia lakukan? Mungkin kemarin juga saya agak terlewat gitu ya Pak, jadi memperingati anak-anaknya memang di tengah-tengah praktikum gitu. Mungkin kedepannya untuk pembelajaran ketika melakukan praktikum lagi, saya akan membahas kembali dengan anak-anak tentang, kan kita juga sudah punya kesepakatan kelas gitu ya Pak, khususnya di kelas IPA gitu. Mungkin saya akan membahasnya kembali bersama mereka, lalu akan membacakan kembali peraturan di laboratorium itu seperti apa, peraturan praktikum itu seperti apa, dan juga selalu mengingatkan mereka di sela-sela setiap pembelajaran. Baik. Saya menemukan beberapa langkah yang tadi Bu Novia sebutkan ya untuk membuat atau mengaktifkan manajemen kelas supaya terlihat lebih kondusif gitu ya. Tadi Bu Novia mengatakan dengan adanya kesepakatan kelas gitu ya. Kemudian juga dengan pemberitahuan atau pengingatan kembali terkait SOP di laboratorium gitu ya Bu Novia ya. Nah, kira-kira untuk menerapkan seperti ini ya, seperti tadi untuk mengaitkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ataupun terkait standar operasional praktikum ya, apa nih yang Bu Novia bisa dilakukan gitu? Mungkin kedepannya saya akan, kalau tidak menampilkan peraturan tersebut ya Pak di Infocus, kan sebenarnya ada juga di lab bannernya gitu Pak. Nah, itu bisa dipasang di depan sehingga anak-anak bisa membaca terlebih dahulu, karena kan kalau misalkan lewat gambar anak-anak biasanya lebih tertarik gitu daripada kita membahasnya secara obrolan gitu ya. Biasanya kalau misalkan lewat gambar mereka akan lebih terpusat biasanya gitu Pak, paling seperti itu. Jadi lewat tayangan gitu ya, media-media yang lebih menarik sehingga mungkin nanti anak akan lebih ingat gitu ya, lebih ingat kembali gitu ya. Nah, kira-kira Bu Novia untuk menerapkan manajemen kelas ini supaya lebih efektif lagi nih, Bu Novia apa yang dibutuhkan atau peran yang lain ada yang diperlukan, dorongan dari yang lain? Oh iya, selain tadi yang mungkin untuk menerapkan peraturannya di depan gitu ya Pak, melalui gambar-gambar, saya juga pastinya akan meminta saran atau diskusi dengan rekan sejawat mungkin nantinya yang sama-sama mapel IPA ataupun senior-senior di IPA, guru-guru seniornya yang pastinya pengalamannya jauh lebih banyak daripada saya tentang manajemen kelas, manajemen kelompok seperti itu. Jadi supaya lebih maksimal lagi saat nanti pembelajaran di kelas. Baik, jadi Bu Novia untuk bisa menerapkan pembelajaran yang lebih efektif itu diantaranya tadi melakukan semacam kolaborasi mungkin ya dengan teman-teman gitu ya, dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira nih supaya bisa terancang ke depan gitu ya, kapan nih Bu Novia akan kolaborasi dengan rekan sejawat itu?
Sepertinya sekarang mungkin setelah Nah, coaching gitu ini ya Pak ya, maksudnya. lebih cepat lebih baik gitu Bagus itu karena ya. karena nanti kedepannya juga mungkin pas masuk kelas lagi saya bisa menerapkan hal itu. Nah, bagaimana nih langkah-langkah Bu Novia saat akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan itu? Untuk pertama mungkin saya akan diskusi dulu dengan rekan sejawat dulu. Biasanya kalau dengan rekan sejawat lebih enak untuk diajak diskusi gitu ya Pak. Nanti setelah itu baru ke guru-guru senior IPA. Saya akan berdiskusi gitu dengan mereka, akan mengambil hal-hal yang baiknya yang sekiranya bisa saya terapkan gitu untuk di pembelajaran berikutnya. Biasanya Bu Novia kalau melakukan diskusi bersama rekan-rekan sejawat atau tadi guru-guru senior ya, biasanya suka di mana itu tempatnya Bu? Biasanya obrolan-obrolan santai di ruang guru gitu ya Pak, atau karena kan kita juga sudah sering kumpul ya Pak, rutin gitu ya, itu bisa dijadikan bahan untuk kita kombel ataupun untuk MGMP biasanya gitu ya Pak. Baik, selain diskusi dengan rekan sejawat, adakah langkah-langkah lain yang akan Bu Novia laksanakan untuk meningkatkan manajemen kelas? Untuk manajemen kelas yang lainnya mungkin saya akan ikut webinar Pak di PMM ataupun pelatihan mandirinya. Nanti saya akan cek lagi cari-cari untuk yang bisa mendukung keterampilan saya dalam manajemen kelas. Kapan nih Bu Novia akan ikut terlibat dalam webinar? Untuk webinar nanti akan saya cari dulu ya Pak. Paling nanti diskusi dulu dengan guru-guru. Nanti untuk tambahannya baru akan saya cari lagi di webinar-webinar seperti itu. Siap, semangat ya Bu Novia ya untuk ininya, untuk melaksanakan langkah-langkah yang Bu Novia tadi kembangkan ya. Ya, terima kasih Pak Nana. Nah, sekarang kita berada di tahap akhir nih Bu Novia ya. Nah, dari yang tadi Bu Novia jelaskan nih, terkait refleksi dan tindak lanjut ya yang ingin Bu Novia kembangkan ya. Nah, kira-kira nih apa peran tanggung jawab yang dimiliki oleh Bu Novia? Berarti di sini saya tadi sudah menemukan kekurangannya ya Pak di kelas tentang manajemen kelasnya seperti apa. Berarti saya masih ada yang kurang. Terus saya juga tadi sudah tahu tindak lanjutnya seperti apa gitu dengan saya berdiskusi dengan guru-guru IPA lainnya ataupun dengan saya nanti akan cari webinar yang berkaitan dengan manajemen kelas gitu. Mungkin seperti itu. Nanti akan lebih digali lagi. Siap. Oke, baik ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Novia setelah kita ngobrol bareng ini hasil dari supervisi akademik kemarin? Agak tercerahkan ya Pak. Jadi, oh iya berarti saya kemarin itu kurangnya di sebelah sini dan ternyata itu masih bisa ditingkatkan gitu meskipun ada kendala-kendala saat pembelajaran kemarin, ternyata ada solusinya gitu Pak untuk lebih baik lagi di pembelajaran di kelas. Baik, semangat Bu Novia ya untuk rencana-rencana ke depan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan sesuai rencana dan diberikan kelancaran. Amin. Baik, Terima kasih Pak Nana. sama-sama. Cukup sekian ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nana, terima kasih atas coaching supervisi akademiknya ya. Barusan kita sudah melangkah di pasca observasi. Saya melihat kemampuan dari Pak Nana itu yang pertama, Pak Nana sudah mampu hadir sepenuhnya. Ya, terlihat dari mukanya, dari jawaban-jawabannya, kemudian dari bisa hadir dari apa yang sudah Ibu Novia berikan. Kemudian Pak Nana terlihat sekali mencatat ya, karena mendapatkan kata-kata kunci dari apa yang sudah Ibu Novia ungkapkan, sehingga dari kata kunci tersebut Pak Nana mampu mengeksplor, mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait dengan tindak lanjut daripada observasi yang sudah dilaksanakan. Kemudian pada saat observasi sekali pas observasi, Pak Nana sudah mampu melaksanakan coaching menggunakan alur tirta, ya kan, dimana sebelum melaksanakan ini juga tadi ada menetapkan tujuan dari pertemuan ini, apakah baik pada saat pra maupun sekarang sudah pasca, sangat jelas sekali tujuan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian pada tahap identifikasi, ya sangat jelas sekali Pak Nana tadi mengidentifikasi proses-proses pembelajaran terkait dengan kendala, kemudian apa yang ditemukan di
pembelajaran sampai pada saat rencana aksi gitu kan sangat jelas sekali ya terkait dengan kendala yang ditemukan, kemudian rencana-rencana aksi dari Bu Novia akan seperti apa, baik itu untuk dirinya maupun nanti dalam hal manajemen di kelasnya. Dan pada tahapan tanggung jawab sangat jelas sekali juga bahwa Bu Novia bertanggung jawab tentang semua rencana-rencana aksi yang dilaksanakan sehingga semuanya akan melahirkan sebuah pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya seperti tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan atau rencana-rencana ke depannya akan dilaksanakan. Mungkin untuk pengembangan kompetensinya terkait manajemen kelas tadi betul sekali dengan rekan sejawat, kemudian di MGMP atau mungkin nanti Bu Novia akan mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu di PMM melalui topik-topik sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, siap, mangga. Yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.